Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab kuning, yaitu kitab Fathul Qorib, kitab fikih berhaluan mazhab Syafi'i, dan tema yang akan kita bahas meneruskan yang kemarin, yaitu fasal tentang sholat. Dan lebih spesifik lagi, pada sesi kali ini yang akan dibahas adalah syarat-syarat wajib sholat dan jenis-jenis sholat sunnah. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal suwiji wasyara itu wujubi sholati, lan utawi piro-piro syarate wajib sholat iku salah satu asya'a, ana telu piro-piro perkara. Ahaduha utawi salah sijine salasah iku al-islamu Islam. Fala tajibu mongko ora wajib opo as-sholatu sholat alal kafiri ing atase wong kafir al asli kang asli. Wala yajibu lan ora wajib alaihi ing atase wong kafir opo qada'uha ngodoni sholat iza aslama nalikane melebu Islam. Wa amal murtadulan anapun utawi wong murtad iku fatajibu mongko wajib apa wong murtad alai fatajibu mongko wajib alai ngatasé wong kang murtad apa sholatu sholat wa qada'uha lan ngodoni sholat in ada lamun balik sapa wong murtad ilal islami maring agama Islam. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi sebagai orang Islam dia harus melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, wajib hukumnya. Kemudian dijelaskan, maka sholat itu tidak wajib bagi orang kafir asli. Nah, orang kafir asli tidak wajib. Dan juga tidak wajib mengkodoknya apabila orang kafir tadi masuk Islam. Nah, orang-orang mu'alaf, orang yang masuk Islam itu ketika dia masuk Islam tidak usah mengkodok sholat yang dulu semenjak dia belum beragama Islam. Adapun orang yang murtad, orang murtad itu orang Islam yang keluar dari agama Islam. Orang murtad wajib melaksanakan sholat dan mengkodoknya jika dia kembali lagi masuk Islam. Itu orang murtad tuh. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, orang murtad, orang yang beragama Islam tapi dia keluar dari agama Islam, beralih agama ke agama lain, ya. Nah, ketika dia masuk Islam lagi, dia harus melaksanakan qada sholat yang pernah dia tinggalkan selama dia murtad. Tuh ya. Wasanilan utawi kang kaping pindo iku al-bulughu balik. Fala tajibu mongko ora wajib apa salat ala sobiyin ing atase bocah cilik lanang wa sobiyatin lan bocah cilik wadon. Lakin yuk maroni tetapi din perintah karone biha kelawan salat ba'da sab'i sinina ing dalam sawise 7 tahun. In hasola lamun hasil apa tamyizu ngerti biha kelawan salat. Wa illa laman ora tamyiz fa ba'da tamyizi mongko ing dalam sakwise tamyiz ngerti
Wa yudrobani lan den pukul karone ala tarkiha ing atase ninggalaken salat ba'da kamali 20 sinin 10 sinina ing dalem sawise sempurnane 10 tahun. Nah, wajibnya sholat yang kedua adalah karena dia sudah baligh. Nah, baligh itu artinya apa? Baligh itu adalah orang yang sudah sampai usia tertentu sehingga dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Jadi baligh ya. Baligh adalah usia seseorang atau keadaan seseorang mencapai usia atau keadaan tertentu sehingga dia memiliki kewajiban melaksanakan syariat Islam. Dan ketika tidak melaksanakan syariat Islam, kewajiban-kewajiban yang dibebankan syariat kepadanya, maka dia akan dihitung atau dicatat orang yang berdosa. Itu adalah pengertian baligh. Adapun ciri-ciri baligh dijelaskan dalam kitab Safinah, ada 3 jenis ya. Ya, itu baligh. Nah, sholat itu wajib bagi orang Islam yang sudah baligh. Maka bagi anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan yang belum baligh, maka sholatnya tidak wajib. Ya, sholatnya tidak wajib. Akan tetapi apabila telah berusia 7 tahun, anak kecil tadi baik laki-laki maupun perempuan harus sudah mulai diajarkan untuk melaksanakan sholat usia 7 tahun ya. Nah, jika sudah mulai ngerti, makanya harus diajarkan, harus sudah mulai dididik untuk melaksanakan sholat. Nah, terus sampai dia berusia 10 tahun, usia-usia menjelang baligh. Nah, apabila usia 10 tahun belum juga melaksanakan sholat, maka orang tua boleh menghukumnya. Ya, di sini kata-katanya wayudrobani, dipukul. Tapi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, ketika orang tua memukul anak, apalagi terlihat oleh orang lain, terekam oleh kamera, ini bisa berakibat hukum. Nah, tapi kita ambil makna kiasnya saja. Wayudrobani ala tarkiha itu orang tua harus mendidik dan boleh memberi hukuman yang wajar kepada anak yang meninggalkan sholat ketika dia berumur 10 tahun. Artinya hukuman itu apa saja, yang penting hukuman ya, supaya anak ini paham bahwa sholat itu adalah perkara yang sangat penting. Nah, ketika usia 10 tahun sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, harapannya ketika masuk usia baligh atau masuk keadaan baligh, maka si anak tadi sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan diharapkan sekali tidak meninggalkan sholat 5 waktu walaupun hanya 1 waktu. Jadi dididiknya selama 3 tahun, dari usia 7 tahun hingga 10 tahun, 4 tahun ya, 7, 8, 9, 10. Memang harus begitu, harus dididik, harus dibiasakan, habitual learning namanya. Jadi pembelajaran pembiasaan. Nah, kalau sudah terbiasa, ini tentu pembiasaan ini ada naik turun ya. Apalagi usia anak itu ada istilah mudi, mud-mudan, kieng-kiengan, cek bahasa Sunda mah. Ya, jadi kita harus bertindak bagaimana caranya agar anak itu melaksanakan sholat ya.
Nah, ini masuk ilmu parenting nanti ya. Oke, saya kira cukup. Nah, yang ketiga, wasalisulan utawi kang kaping telu ikwal aklu berakal. Fala tajibu mengkora wajib opo salat ala majnunin ingatase wong edan. Nah, perkara yang harus melaksanakan salat yang ketiga adalah orang berakal. Nah, orang berakal itu wajib melaksanakan salat. Nah, orang gila ini tidak wajib karena dia tidak berakal atau otaknya tidak sadar. Orang gila ya. Wa qaulu lan utawi dari musonib wa huwa lan utawi qaul iku haddut taklifi batasane mukallaf iku sakitun gugur fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagiannya redaksi matan. Nah, jadi ada kata-kata di di matanya itu hadut taklif. Hadut taklif itu batasan seorang mencapai keadaan mukallaf ya. Ya mungkin bisa saya jelaskan di sini al-bulugh di sini. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan alamatul bulughi salasun, ciri-ciri atau tanda-tanda seorang itu mencapai baligh itu ada 3. Tamamu khamsa asyarata sanatan, yaitu sempurna usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan ya. Tamamu khamsa asyarata sanatan fi zakari wal unsa. Adapun bagi laki-laki ihtilam fi zakari wal unsa, yaitu sudah mengalami mimpi basah atau mimpi keluar sperma. Nah, itu juga tanda-tanda bahwa anak tersebut sudah baligh. Nah, kalau perempuan wal haidu fil unsa litis aisinina, yaitu mengalami atau terjadinya menstruasi bagi anak perempuan. Nah, 3 jenis kriteria ini menandakan bahwa seseorang tersebut baligh dan dihukumi taklif. Taklif itu dihukumi berkewajiban melaksanakan syariat Islam, baik yang wajib, makruh, sunnah, mubah atau haram. Ya, itu taklif. Jadi saya ulangi ya, orang Islam harus sholat, orang baligh harus sholat, dan orang berakal juga harus melaksanakan sholat, terutama sholat wajib 5 waktu, dan bagi laki-laki yaitu melaksanakan sholat Jumat ya. Kita lanjutkan lagi. Was-sholawatu lan utawi piro-piro sholat al-masnunatu kang den sunahaken. Wa fi ba'din nusakhi al-masnunatu iku khamsun ana 5 al-idani rupane salat riyaya loro. Ai salatu Idul Fitri tegese salat hari raya Idul Fitri wa Idul Adha lan Idul Adha. Salat-salat sunnah itu ada 5. Ya, salat-salat sunnah itu ada 5. Di antaranya 2 sholat hari raya, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini hukumnya sunnah. Kemudian wal kusufani lan sholat gerhana loro. Ai sholatu kusufi syamsi tegese sholat gerhana srengenge, wa khusufil qamari lan sholat gerhana rembulan. Kemudian sholat sunnah berikutnya adalah sholat gerhana, baik sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana bulan. Ini hukumnya sunnah. Wal istisqa ulan sholat istisqa, yaitu minta turun hujan. Ya, ini jenis sholat sunnah. Ya, 2 hari raya
kemudian sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan juga sholat istisqa. Ini semuanya hukumnya sunnah. Kemudian jenis sholat sunnah lainnya adalah wassunanu lan utawi piro-piro sholat sunnah at-tabi'atu kang manut lil faraidi maring piro-piro sholat fardu. Wa yu'abbaru lan den ibarataken anha saking as-sunanut tabi'atu lil faraidi aidon halemalih bis sunnati kelawan sholat sunnah ar-ratibati, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengikuti atau yang mengiringi sholat fardu, atau dengan istilah lain dinamakan juga dengan istilah sholat sunnah rawatib. Wahia lan utawi sholat sunnah rawatib iku sab'ata asyara ana pitulas apane rakaatan rakaate. Sholat sunnah rawatib itu ada 17 rakaat. Apa saja itu? Rakaatul fajri rupane 2 rakaat subuh, wa arba'un lan 4 rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge salat zuhur, wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dahu ing dalam sawise salat zuhur, wa arba'un lan 4 rakaat qabla al-asri ing dalam sadurunge salat asar, wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal maghribi ing dalam sawise salat maghrib, wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya ing dalam sawise salat isya, yutiru kang witir sapa wong biwahidatin kelawan sa rakaat minhunna saking witir kang 3. Ya. Nah, sekarang sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik setelah sholat fardu maupun sebelum sholat fardu, itu semuanya kalau di total jumlahnya ada 17 rakaat. Ya. 17 rakaat itu apa saja? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh atau istilahnya qobliyah subuh, 2 rakaat ya. Kemudian 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat tentu saja 2 rakaat ya, 2 rakaat salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat qobliyah zuhur ya. Dan 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, untuk sholat asarnya 4 rakaat sebelum sholat asar atau qobliyah asar. Nah, kalau setelah asar nggak boleh sholat ya, itu haram hukumnya. Makanya nggak ada ba'diyah asar, nggak ada. Nah, untuk sholat maghrib yang mengiringi sholat maghrib itu 2 rakaat setelah maghrib, itu ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nah, untuk sholat isya wasalasun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna, yaitu 2 rakaat setelah isya ditambah 1 rakaat sholat witir ya. Jadi ba'diyah isya 2 rakaat ya, dan 1 rakaatnya adalah sholat witir, jadinya 3. Nah, ini hitungan witir yang paling sedikit. Al-wahidatu tawisa rakaat hiya wahida iku aqallul witri sakidike witir. Jadi 1 rakaat itu paling sedikitnya sholat witir. Adapun yang paling banyaknya sholat witir, wa aksaruhu lan utawi akeh-akehe sholat witir iku 11 11 apane rakaatan rakaate. Paling banyaknya sholat witir itu jumlah bilangan rakaatnya adalah 11 rakaat ya. Ini witir. Jadi jelas ya bahwa sholat sunnah rawatib itu ada 17. Kalau sholat subuh hanya ada qobliyah subuh saja 2 rakaat. Untuk sholat zuhur, qobliyah zuhurnya 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 2 rakaat.
Awas jangan nambah-nambah ini, mentang-mentang senang sholat sunnah 4 rakaat semua atau 6 rakaat, itu jangan begitu. Jadi overload, itu kelebihan ya. Nah, untuk sholat asar 4 rakaat sebelum asar ya, artinya kalau 4 rakaat di sini boleh 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat. Nah, kalau 6 rakaat jangan, karena tidak ada dasarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Kamil, terima kasih sudah bergabung. Nah, untuk sholat maghrib 2 rakaat setelah maghrib ya. Adapun yang melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib, yaitu juga ada hadisnya, boleh-boleh saja ya. Jadi hadisnya di Bulughul Maram disebutkan rakaatani qoblal maghribi liman sya'a, 2 rakaat sebelum maghrib itu bagi orang yang mau. Cuma dalam keterangan di atas yang di sini bahwa saking pendeknya waktu sholat maghrib, maka biasanya orang itu setelah azan, iqomat, dan bersuci, berpakaian, dia juga langsung melaksanakan sholat maghrib itu ya, karena saking pendeknya waktu maghrib. Kang, kalau yang sunnah 4 pakai tahiyat awal apa enggak? Oh ya, sholat sunnah itu 2 rakaat ya Bu. Maksud di sini 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi jangan diteruskan 4 rakaat ya. Nah, seperti ini, wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kalau begitu berarti tidak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir saja. Itu nama kitabnya apa? Ya, ini kitab Fathul Qorib ya. Kitab Fathul Qorib ya. Oke, sampai sini ya. Maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Nah, ada juga tuh mau sholat lagi, ada namanya sholat awabin ya. Nanti ada keterangan lagi di kitab Irsyadul Ibad, ada ya. Jadi boleh orang setelah sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat masih pengen sholat sunnah lagi, namanya sholat awabin atau sholat orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah. Itu bagus juga tuh. Nah, setelah itu kalau sholat isya ya, itu 2 rakaat setelah isya. Nah, kalau sebelum isya ada orang yang qobliyah isya, ya boleh-boleh saja karena ada keterangannya juga. Jadi keterangannya sholat bainal azan wal iqomah itu keterangannya boleh sunnah. Nah, setelah azan isya sholat dulu 2 rakaat, sholat sunnah qobliyah isya, setelah itu sholat isya itu boleh. Kalau di sini sebutkannya ba'diyah isya saja, 2 rakaat ba'diyah isya, 1 rakaatnya witir. Ini kalau witirnya dilaksanakan setelah isya. Nah, jika sudah melaksanakan witir ya, witir bebas sebenarnya, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5, dan paling banyak 11. Jika sudah melaksanakan witir, maka nanti barangkali malam bangun qiyamul lail, sholat tahajud, maka tidak usah witir lagi karena sudah melaksanakan sholat witir. Kalau nggak pakai doa iftitah gimana Pak Ustadz? Tidak apa-apa, karena doa iftitah itu hukumnya sunnah ya. Pakai boleh, tidak pakai juga boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Wa waktu hulan utawi waktune salat witir iku ba'da salatil isya'i, ing dalam sakwise salat isya. Wa tulu'il fajri, lan metune fajar. Waktunya salat witir itu setelah salat isya sampai subuh ya. Setelah salat isya sampai subuh, artinya sampai menjelang subuh. Falau autara mongko lamun witir sapa wong qoblal isya'i, ing dalam sadurunge salat isya, amdan hale sengaja, au sahwan atawa lali,
lam yu'tada mangko ora dinuilang-wilang bihi kelawan witir. Ya. Jika ada orang yang witir sebelum isya dengan sengaja atau karena lupa, maka itu bukan dinamakan witir, artinya tidak digubris, ya. Kita Fathul Qorib Bapak Astrologi. Mohon mangga Pak. Kita Fathul Qorib ya. Mangga bagi yang ada kitabnya bisa kita ngaji bersama halaman 12 kalau di kitab saya ya. Jadi kalau ada orang witir sebelum isya, maka itu tidak dinamakan witir. Artinya sholatnya ya lago itu artinya sia-sia ya. Baik lupa ataupun karena sengaja. Itu tidak dinamakan witir, karena witir itu sholat yang dilakukan waktunya setelah isya sampai menjelang subuh. Warroti bulan utawi sholat rawatib al muakkadu kang den kukuhaken min zalika saking mengkonon mazkur kullihi hiya sakabehane zalik iku asyru rakaatin ana 10 piro-piro rakaat. Nah, dari 17 rakaat sholat sunnah rawatib ini ya ada 10 rakaat yang dikategorikan sholat sunnah rawatib muakkadah. Jadi yang sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan hanya 10 rakaat. Syukur-syukur bisa 17 rakaat tadi sempurna artinya ya. Ini artinya At-tarkiyah itu sebagai muraqabah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat sunnah. Tentu saja sholat wajibnya yang paling utama ya. Ketika sholat wajibnya sudah rutin dilaksanakan, syukur-syukur dilaksanakannya secara berjamaah, maka untuk muraqabah, untuk tarkiyah, mendekatkan diri kepada Allah lebih taat lagi, maka laksanakanlah sholat sunnah. Dan di antara sholat sunnah adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, atau diistilahkan dengan nama sholat sunnah rawatib, yang tadi sudah dijelaskan sebanyak 17 rakaat. Nah, ada yang sangat-sangat dianjurkan lagi dari 17 itu, yaitu sebanyak 10 rakaat. Apa saja itu? Rakaatani rupane rong rakaat qabla subhi ing dalam sadurunge salat subuh. Wa rakaatani lan rong rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge salat zuhur. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'daha ing dalam sakwise salat zuhur. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalam sakwise salat maghrib. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dal isya'i ing dalam sakwise salat isya. Ini salat sunnah rawatib muakkadah. Muakkadah itu yang sangat dikukuhkan sekali isya. Ini salat sunnah rawatib muakkadah. Muakkadah itu yang sangat dikukuhkan sekali. Pak Ustadz, tadi waktu isya pakai ba'diyah enggak ya? Lagi dicatat ini. Oh ya, untuk sholat isya ba'diyah ya. Ba'diyah itu artinya setelah melakukan sholat isya. Ini yang 3 rakaat ya. Jadi isya itu setelah isya. Nah, sebelum isya boleh karena ada dalilnya juga. Sholat antara azan dan iqomah itu sunnah. Sholat sunnah itu ada dalilnya. Antara azan dan iqomah ya. Artinya qobliyah isya boleh. Oke, kita lanjut kembali lagi ke sini. Nah, yang 10 rakaat yang sangat dianjurkan sekali, saya ulangi, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, qobliyah subuh berarti. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Qobliyah zuhur 2 rakaat nih. Kalau bisa lakuin lah. Kalau nggak bisa ya udah, yang penting sholat wajibnya dilaksanakan. Kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur.
Nih, paling tidak 2 rakaat ya. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib ya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya atau ba'diyah isya. Ini jumlahnya ada 10 rakaat. Artinya kalau tidak bisa yang 17 rakaat tadi, minimal mah jika kita ingin menambah pendekatan diri kita kepada Allah Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta kita, minimal mah 10 rakaat ini dilaksanakan lah. Ya. Tuh 10 rakaat. Nah, ini juga beberapa kali saya amati, kalau di masjid-masjid yang sudah menggunakan timer, sudah menggunakan waktu jadwal sholat ya, dan di dalam waktu tersebut ada jeda waktu antara azan dan iqomah, biasanya 5 menit ya. Ini baik, artinya ini sangat baik, sehingga timer ini ya, penghitung waktu khususnya yang menandakan jeda waktu antara azan dan iqamah ini memberi kesempatan orang untuk bersiap-siap melaksanakan sholat. Nah, kalau orang sudah siap, orang tadi bisa melaksanakan sholat sunnah kalau ada qobliyahnya ya. Nah, ini baik sekali. Dan bagi imam ya, diharapkan memahami jenis-jenis sholat rawatib ini, sehingga bisa lebih toleransi kepada orang lain yang akan menjadi makmumnya untuk bisa melaksanakan sholat qobliyah dulu, karena ini pahalanya sangat besar ya. Karena ada beberapa kali saya amati imamnya terburu-buru, padahal itu musolah atau masjid ya, yang notabene adalah tempat yang memang disiapkan untuk ibadah. Karena terburu-buru, akhirnya si jamaah tadi tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Kalau ba'diyah kan bebas ya, waktunya luang ya. Tuh. Assalamualaikum Fauzan, maaf tertinggal 10 rakaat apa ya? Oke, saya ulangi. Nah, 10 rakaat yang kalau bisa kita melaksanakannya, diusahakan sekali. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Tuh, ingat-ingat tuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian untuk sholat zuhurnya 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, ingat-ingat nih. Kemudian sholat maghribnya, kalau sholat asar enggak masuk yang 10 tadi. Sholat maghribnya yaitu 2 rakaat setelah maghrib. Kalau sholat isyanya 2 rakaat setelah isya. Jadi kalau habis sholat jangan langsung bubar, kira-kira sholat sunnah dulu lah. Hitung-hitung kalau kita ilustrasikan dengan perniagaan, dengan perdagangan, rokaat-rokaat sholat sunnah itu bisa kita ilustrasikan sebagai untungnya. Kalau kita ingin untung yang banyak, ya sholat sunnah ya, atau dagangan kitanya diperbanyak sehingga untungnya lebih banyak. Tuh, sholat fardunya saja itu juga sudah bagus, sudah untung itu juga. Tapi kalau ingin untung lebih banyak, ya apa salahnya kita sisihkan waktu sekitar 3-5 menit untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Karena kemungkinan 2 rakaat itu memakan waktu 3 menit kalau bacaan dan gerakannya cepat. Artinya cepat di sini dengan melaksanakan aturan-aturan sholat ya. Ya kalau yang sedangnya 5 menit lah. Insya Allah tidak lama.
Yang lama itu adalah hati kitanya terburu-buru. Oke, saya kira cukup. Taklif itu orang yang gimana Ustadz? Oh ya, taklif itu artinya batas seseorang, keadaan seseorang di mana dia sudah memiliki kewajiban melaksanakan syariat Islam. Ya, kita kembali ke sini nih. Taklif atau baleg itu sama. Batas seseorang, batas keadaan seseorang sudah memiliki kewajiban melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam itu apa? Dalam hukum fikih ada istilah wajib, ada istilah haram, ada istilah mubah, ada istilah sunnah, ada istilah makruh. Nah, ketika wajib, orang tadi melaksanakan yang wajib, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau tidak melaksanakan yang wajib, maka dia akan berdosa. Contohnya apa yang wajib itu? Contohnya sholat 5 waktu, itu hukumnya wajib. Jika dia melaksanakan sholat 5 waktu, maka dapat pahala. Jika tidak melaksanakan, maka berdosa. Apalagi contohnya puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian apalagi yang wajib selain fikih? Contohnya berbakti kepada orang tua. Ketika sudah baligh, sudah mukallaf, seseorang tadi dihukumi wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Jika dia melawan orang tua, maka dihukumi dosa. Nah, ini berbeda dengan anak-anak. Ya, namanya anak-anak belum ngerti, apalagi dia masih usia kecil, ya, di bawah batas baligh. Sering tuh marahin orang tuanya, kadang nendang, ngejambak rambut orang tuanya, ya. Tapi dia tidak berdosa karena masih belum baligh. Ya, apalagi anak umur 5 tahun lagi lucu-lucunya kepala bapaknya ditoyor-toyorin tuh. Ya nggak apa-apa karena belum usia taklif. Tapi kalau sudah usia taklif, sudah 15 tahun misalkan, ketika dia noyor kepala bapaknya, ingat waktu kecil dia ngelakuin gitu, dia noyor tuh, ya dosa hukumnya, nggak boleh. Atau berkata kasar kepada orang tuanya, itu. Di antaranya lagi yang wajib adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang yang mukallaf. Tuh. Saya kira begitu gambaran taklif. Dan jenis hukum syariat yang lainnya pun dibebankan kepada orang taklif ini. Jika dia melaksanakan yang mubah, maka dapat pahala. Melaksanakan yang sunnah dapat pahala. Tidak melaksanakan tidak. Jadi bahasa lainnya taklif itu orang yang sudah dicatat amal baik dan amal buruknya. Ya, seperti itu. Ustadz, kalau kunyit lupa apa harus sujud sahwi? Kalau lupa mungkin ya pertanyaannya ya. Kalau kunyit lupa tuh kunut ya, salah ketik. Kunut lupa ya betul. Dalam fikih Fathul Qorib ini berhaluan mazhab Syafi'i. Di sini kunut itu termasuk sunnah ab'ad sholat. Sunnah ab'ad sholat itu apa? Sunnah ab'ad adalah kegiatan atau sesuatu yang jika dilakukan di dalam sholat maka bagus, dapat pahala, dan jika ditinggalkan maka menyebabkan disunahkannya sujud sahwi. Ya. Nah, sujud sahwi tersebut sebenarnya bukan kewajiban tapi sunnah saja. Tidak sujud sahwi juga tidak apa-apa. Tuh. Jadi kunut dalam kitab Fathul Qorib termasuk sunnah ab'ad sholat, dan jika ditinggalkan atau tidak melaksanakan menyebabkan disunahkannya melakukan sujud sahwi.
Ya, nanti ada keterangannya. Masih jauh ya. Oke, saya kira cukup. Kita lanjutkan lagi sampai sini ya. Tanya Ustadz, monggo Bapak Ibu, kalau bisa insya Allah saya jawab berdasarkan referensi yang jelas. Kalau tidak bisa saya simpan dulu pertanyaannya, insya Allah saya jawab berdasarkan referensi yang jelas melalui japri ke akun yang bertanya. Kita lanjutkan. Wasala sunawafilu, wasala sunawafila, nawafila ya, karena ini menjadi mudhof ilaih dan ini adalah isim ghair munsharif dalam kaidah ilmu nahwu. Ya, betul sekali, sujud sahwi bukan wajib hukumnya tapi sunnah ya. Cuma sunnahnya saja dapat pahala. Artinya kalau kita sudah lupa melaksanakan anjuran dalam sholat supaya tidak ketinggalan kehilangan pahala, ya lebih baik sujud sahwi. Ibarat kata buat nambal-nambalin pahala yang hilang lah. Saya kira begitu gampangnya ya. Artinya sujud sahwi tidak dilakukan juga tidak apa-apa, sholatnya tetap sah ya. Sholatnya tetap sah. Biar kita jelas membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah gitu tuh. Kalau semisal kita salah menempatkan bacaan dalam sholat gimana? Apakah batal? Oh iya. Nanti sebenarnya ada keterangan lebih lanjut dalam bab mubtilatus sholat ya, perkara yang membatalkan sholat. Nah, jika kita salah menempatkan bacaan, ya gampangnya sih saya jawab singkat saja ya, karena ada bab tertentu nanti di bab perkara yang membatalkan sholat. Kita belum nyampe situ ya, dan sujud sahwi juga belum nyampe sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya jawab dulu singkat saja ya. Kalau tidak lengkap mohon maklum, nanti lengkapnya nanti ketika menyampe babnya. Sholat itu dari saudaraku Bapak Alhamdulillah ya, luar biasa nama akunnya. Sholat itu adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan gerakan yang tertentu yang disyariatkan dalam syariat Islam. Ya, gerakan sholat itu sudah ditentukan dan ucapan yang boleh diucapkan dalam sholat juga sudah ditentukan. Sehingga ketika kita berucap dalam sholat, ya harus berucap ucapan yang memang sudah ditentukan. Contohnya, ada ucapan wajib. Apa itu ucapan wajib? Yaitu membaca Al-Fatihah. Itu hukumnya wajib. Kemudian apalagi yang wajib? Membaca tasyahud. Itu hukumnya wajib. Dan mengucapkan salam yang pertama, itu hukumnya wajib. Ada yang sunnah. Apa itu sunnah? Yaitu takbir. Ya, takbir intikal tuh, setiap pindah gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau takbir yang pertamanya namanya takbiratul ihram, itu hukumnya wajib. Kalau takbir perpindahan gerakan itu namanya takbir intikal, itu hukumnya sunnah. Itu juga ditentukan, nggak boleh pakai lafaz yang lain. Contohnya Allahul A'zam, nggak boleh. Jadi memang Allahu Akbar pakainya. Allahul Kabir tidak boleh. Walaupun secara arti ya hampir-hampir mirip. Cuma ditentukannya adalah Allahu Akbar. Kemudian ucapan-ucapan lainnya yang boleh adalah zikir untuk mengingatkan imam lupa tentang gerakan atau sesuatu dalam sholat, yaitu dengan mengucapkan subhanallah. Itu juga ditentukan menggunakannya subhanallah. Tidak boleh ketika imam lupa innalillah, nggak boleh. Jadi ditentukannya subhanallah, memang ditentukan gitu. Nah, kalau mengucapkan yang lainnya di luar ketentuan boleh, jadi ditentukannya subhanallah, memang ditentukan gitu. Nah, kalau memang ditentukan
memang ditentukan gitu. Nah kalau gitu. Nah kalau mengucapkan yang lainnya di luar ketentuan-ketentuan sholat, maka bisa membatalkan sholat. Apalagi nanti dijelaskan secara rinci bahwa mengucapkan 2 huruf saja ya yang mengandung arti, atau 1 huruf yang mengandung arti, itu bisa membatalkan sholat. Contohnya 1 huruf dalam bahasa Arab itu ada kalimat ki. Ki itu adalah fi'il amar, berasal dari perubahan kalimat waqayati wiqayatan wa mauqon fahuwa waqin wa zaka mauqiyun ki la taqi mauqon mauqon mikon. Ki artinya jagalah. Ki secara huruf jumlahnya ada 1 huruf. Ki huruf qaf, harokatnya kasroh. Tapi secara arti ki ini mengandung arti yaitu jagalah, nyuruh jaga. Nah itu batal kalau disengaja mengucapkannya tuh ya. Jadi memang mengucapkan sesuatu dalam sholat yang bukan di luar sholat, bukan ucapan-ucapan sholat, itu bisa membatalkan sholat ya. Makanya sholat itu sangat dianjurkan harus sadar dan khusyuk. Artinya sadar tuh artinya kita ngomong itu berdasarkan alam bawah sadar kita. Jadi kitanya sadar, bukan asal ngomong ngelantur ya, apalagi curhat, itu nggak boleh. Saya kira singkatnya begitu, saudaraku. Bapak alhamdulillah. Bapak Kurniawan, jika lupa tahiyat awal gimana Pak Ustadz? Ya, tahiyat awal juga termasuk sunnah hukumnya dan masuk kategori sunnah abad sholat. Kalau lupa maka menyebabkan disunahkan sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali sujud ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, astagfirullah. Misalnya tetap karena astagfirullah tidak ada ketentuannya bisa diucapkan dalam sholat ya. Astagfirullah, innalillah itu tetap nggak boleh, walaupun kalimat Arab dan sudah biasa kita dengar ya. Subhanallah saja ketika mengingatkan. Nah itu keterangannya begitu ya. Mohon izin ngaji Pak, mangga, semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan lagi. Ini masih pembahasan ini ya. Mohon maaf kalau jawabannya kurang lengkap karena memang belum masuk babnya ya. Kita fokus ke sini biar pembahasannya fokus. Wasalat sunnah wafila lan utawi telu piro-piro salat sunnah muakkadatun kang den kukuhaken. Ghairu tabi'atin kang ora manut lil faraidi maring piro-piro salat fardu. Ahaduha iku utawi salah sijang ora manut lil faraidi maring piro-piro salat fardu. Ahaduha iku utawi salah sijine salat sunnah kang dikukuhaken. Terima kasih Pak Ustadz, monggo sawang sulna sama-sama. Ada 3 jenis sholat sunnah yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan yang tidak mengiringi sholat fardu. Apa itu? Yang pertama adalah sholatul laili, iku sholat bengi. Wan naflu utawi salat sunnah iku al mutlaku kan mutlak fil laili ing dalam bengi iku afdalu lewi utama minan nafli saking tinimbang saking salat sunnah al mutlak kang mutlak fin nahari ing dalam awan. Wan naflu lan utawi salat sunnah waston nahari ing dalam pertengahan bengi iku afdalu lewi utama summa akhiruhu mongkonuli akhire bengi iku afdol lebih utama. Wahaza lam tawi iki iku liman kedua wong kosama kang bagi sopaman al-laila ing bengi aslasan ing telu bagian. Salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan yang tidak mengiringi salat fardu
ada 3. Yang pertama sholat malam. Kalau ibarat kita biasanya kita sering menyebutnya sholat tahajud, ya. Tapi di sini dinamakannya sholat malam. Ya, sama sajalah, beda istilah, tapi maksudnya sama, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Nah, keterangannya di sini, sholat sunnah mutlak di malam hari ini lebih utama jika dilakukan daripada sholat sunnah yang dilaksanakan di siang hari. Jadi sholat sunnah malam lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Kemudian sholat sunnah di pertengahan malam ini lebih utama juga daripada dilakukan di akhir, ya, daripada di awal malam, ya. Mohon maaf. Sholat sunnah di pertengahan malam lebih utama daripada di awal malam. Jadi lebih malam lebih utama. Awal malam kan maghrib, setelah maghrib isya, setelah isya boleh sholat sunnah apa saja tuh, ya. Jam 9 boleh sholat sunnah apa saja, boleh sholat sunnah mutlak. Mutlak tuh bahasa kitanya doang lah, sholat sunnah doang gitu tuh. Kalau bahasa Sundanya wae baik, sholat sunnah baik. Nah. Gitu ya. Sholatnya malam jam 12 lebih utama lagi, artinya pahalanya lebih besar. Sholatnya jam 2 malam, jam 3 malam atau jam 3 pagi lebih utama lagi. Jadi makin malam makin utama, makin besar pahalanya. Dan ini bagi orang yang membagi malamnya menjadi 3 jenis malam, yaitu awal, tengah, dan akhir. Seperti itu ya. Pertanyaan Bapak Kastrologi, sholat mutlak usolinya gimana? Ya usoli aja biasa. Usoli itu artinya saya niat sholat, nggak usah usolil mutlak, nggak usah. Jadi saya niat sholat aja. Jadi kalau mutlak tuh nggak ada ikatan apa-apa, bukan sholat duha, bukan sholat hajat, ya sholat doang, sholat sunnah doang. Ya ibarat kata gitu. Ya masa kita niat pakai bahasa kita, ya Allah saya niat sholat sunnah doang, kan nggak gitu ya. Ini sih gampang di pengertiannya, gampang diartikannya, sholat sunnah doang. Makanya ada tuh orang sampai sholat sunnah puluh rokaat, bahkan ratusan rokaat. Itu sholat apa ya? Yaitu sholat sunnah mutlak. Niatnya usolli sunnatan lillahi ta'ala, saya niat sholat sunnah karena Allah ta'ala. Allahu akbar. Bahasa kitanya ya Allah saya niat sholat sunnah mutlak, atau saya niat sholat sunnah doang, bukan sholat hajat, bukan sholat tasbih, bukan sholat duha, ya sholat sunnah saja tuh. Ya, nah sholat sunnah mutlak itu kapan saja, selain waktu-waktu yang diharamkan sholat, kapan saja boleh dilakukan. Misalkan siang boleh, habis sholat zuhur, ba'diyah zuhur sudah, masih pengen sholat, saking senangnya sholat, kan ada orang begitu ya. Boleh sholat apa saja. Kalau sholat duha kan ada batasan rokaatnya, sholat witir ada batasan rokaatnya. Nah ini sholat sunnah bebas, mau puluhan rokaat, ratusan rokaat bebas. Niatnya tadi usolli sunnatan lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah kalau lupa apakah dianjurkan sujud sahwi Ustadz? Ya, sholat sunnah yang ada sujud sahwinya itu adalah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, pada tahiyat akhir. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu hukumnya wajib. Membaca sholawat kepada Nabi itu hukumnya wajib. Sedangkan ini dalam tahiyat akhir ya, karena sholat sunnah kan 2 rakaat, pasti nggak ada tahiyat awal, adanya tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu wajib. Nah, mengucapkan kepada keluarganya Nabi itu hukumnya sunnah. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Jika tidak dibaca maka
menimbulkan disunahkannya sujud sahwi. Jadi untuk sholat sunnah, kalau lupa sunnah abadnya sholat, boleh sujud sahwi. Itu ya, karena ada sunnah abadnya juga, yaitu mengucapkan atau membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Tuh, saya kira begitu ya. Timbang sunyi, saudaraku, sholat isya lebih utama di awal atau di tengah malam, yai? Ya, ada di atas ya. Waktu sholat isya di sini sesi kemarin ya, live kemarin itu dijelaskan bahwa sholat isya memiliki 3 jenis waktu, yaitu ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu makruh. Waktu fadilah tentu saja sholat isya itu dilaksanakan di awal waktu, ketika azan, iqomah, kita bersuci, kemudian berpakaian, kemudian sholat sunnah ya, kemudian sholat isya. Nah itu di awal waktu, itu pahalanya sudah pasti lebih besar ya. Nah waktu ikhtiarnya sampai menjelang fajar sodik ya, itu waktu ikhtiar. Jadi sampai malam juga nggak apa-apa. Waktu ikhtiar tuh waktu bebas ya. Sampai pertigaan malam, mohon maaf, sampai sulusai lail, itu waktu ikhtiar. Nah waktu terakhirnya adalah dari pertiga malam sampai fajar sodik. Nah itu sholat isya ya, ada di sini ya, di ini nih, wal isya wa awal waktu idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila sulusail lail. Jadi di awal waktu sangat baik, waktu fadilah. Kemudian waktu ikhtiarnya sampai pertiga malam ya. Kalau kita umpamakan jam, sekitar jam 2 atau jam 3 itu waktu ikhtiar, waktu bebasnya, waktu senggang. Nah setelah waktu ikhtiar namanya waktu jawaz ya. Ada lagi Imam Syekh Abu Hamid menjelaskan bahwa ada waktu makruh, yaitu melaksanakan sholat isya antara fajar sodik dan fajar kazib. Nah itu makruh, walaupun masih sah melaksanakan sholat isya ya. Nih keterangannya jelas ya, Syekh Abu Hamid menerangkan begitu. Saya kira begitu. Sholat sunnah mutlak usolinya gimana ya? Usolinya tadi ya, usoli saja udah cukup. Usoli, saya niat sholat, boleh. Atau dikasih sunnah, usoli sunnatan, boleh ya. Karena di kitab Safinatun Najah diterangkan untuk sholat sunat mutlak, niatnya usoli saja sudah sah. Usoli lillahi ta'ala. Usoli itu artinya saya niat sholat ya. Jadi sudah mencakup niat usoli saja tuh. Ustadz, kalau ketika sujud sahwi, sujud yang pertama bangun lalu baca doa duduk antara dua sujud, enggak usah ya. Langsung saja duduk kemudian sujud lagi. Subhana man la yanmu wa la yasu. Berapa rakaat? Apa ini maksudnya? Sholat sunnah mutlak mungkin berapa rakaat ya? Rakaatnya 2 rakaat 2 rakaat. Untuk sampai berapa rakaatnya bebas ya. Kalau sholat sunnah mutlak ya, kalau sholat sunnah yang ada ketentuannya itu ada ketentuan jumlah bilangan rakaatnya. Tentu harus diingat-ingat, nanti ada waktu yang tidak boleh dilakukan untuk sholat. Halaman di saya itu Fathul Qorib halaman berapa ini? 12 Kang ya, ini 12, halaman 12. Di bagian akhir udah mulai bagian bawah ya, saudaraku pelangi. Maaf usah, ini kitab apa? Kitab Fathul Qorib, kitab kajiannya apa? Kitab berhaluan mazhab Syafi'i ya. Kitab Fathul Qorib, barangkali di antara saudara-saudaraku ada yang menganut mazhab lain selain mazhab Syafi'i, monggo-monggo saja
Dan ini saya jelaskan, kitab ini menganut berhaluan mazhab Syafi'i. Jadi keterangan-keterangannya menganut mazhab Syafi'i. Ya. Oke, lanjutkan. Tadi sholat malam ya, sholat malam itu sangat dianjurkan sekali. Yang kedua, wasanilan utawi kang kaping pindo iku sholatud duha, sholat duha. Yang kedua adalah sholat duha. Wa aqalluha lan utawi setitik-titike sholat duha iku rakaatani rong rakaat. Wa aksaruha lan utawi akeh-akehe sholat duha iku isnata asyrata rolas apane rakaatan rakaate. Wa waktu halan utawi waktune salat duha iku minirtifa'i syamsi saking munjuke srengenge ila zawaliha maring lengsere srengenge. Kama kaya barang kola kang wis ngendika sapa An-Nawawi, Imam Nawawi fit tahqiq dalam kitab tahqiq wa syarhil muhazzab lan syarah muhazzab. Jenis sholat sunnah yang kedua, ya, saya pernah dari Ustaz saya kalau sujud sahwi harus pakai duduk di antara dua sujud. Iya betul, duduk dulu. Jadi nggak sujud aja. Ya duduk dulu sebentar, kemudian sujud lagi. Itu sujud sahwi 2 kali ya. Duduk dulu, sujud, duduk, sujud lagi. Nah, sholat duha. Nah, di sini sholat duha. Paling sedikitnya sholat duha adalah sebanyak 2 rakaat. Paling banyaknya bisa dilakukan sebanyak 12 rakaat. Ya tentu saja tadi 2 rakaat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebanyak 12 rakaat, artinya 6 kali salam. Waktu dilaksanakan sholat duha dimulai sejak naiknya matahari seukuran tombak, kalau diukur kira-kira seperti itu ya, sampai matahari condong ke arah barat, artinya sampai memasuki waktu zuhur. Itu sholat duha ya. Jadi kalau cuaca sedang cerah nih, kita bisa mengira-ngirakannya. Kira-kira tinggi matahari setinggi tombak lah. Ya, kalau tombak ukuran 2 meter ya kira-kira setinggi 2 meter lah. Tinggi matahari pas terbit tuh. Kemudian selesainya waktu sholat duha itu ketika masuk waktu zuhur. Ya, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq dan Syarah Al-Muhazzab. Nah, yang ketiga, wasali sulan utawi kang kaping telu iku sholatut tarawih, sholat tarawih. Wahya utawi sholat tarawih iku isyruna 20 apane rakaatan rakaate bi asyri taslimatin kelawan 10 piro-piro salam fi kulli lailatin ing dalam saben-saben bengi min Ramadana saking bulan Ramadan. Nah, jenis sholat sunnah yang ketiga adalah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih jumlah hitungan rakaatnya adalah 20 rakaat. 20 rakaat dengan 10 kali salam. Dilaksanakan di setiap malam bulan Ramadan. Ya, setiap malam bulan Ramadan. Nah, kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Ini saya setting dulu, mohon maaf ya, mungkin agak lama sedikit. Wa waktuha mana nih? Wa jumlatuha lan utawi jumlahe salat tarawih iku khamsu tarwihatin. Mohon maaf nih keganggu nih. 5 piro-piro istirahat. 5 piro-piro tarwih istirahat ya. Oke, saya kira jelas ya. Mundur dikit. Nah, ini harus diganjal nih. Mohon maaf nih, alatnya belum canggih ya. Jadi seadanya dulu. Oke. Kita lanjut. Jumlah
sholat tarawih ini ada 5 kali istirahat. Artinya ya istirahat mah ngeureunnan, berhenti sejenak gitu tuh, bukan berarti istirahat ini. Iya, ini rame banget ini di kantor ya, ada orang lagi pada ngobrol, mohon maaf keganggu. Wayan wilaniat sapa syakhsu awa-awakan fi kulli rakaataini ing dalam saben-saben rong rakaat minha saking 20 sunnat tarawih ing niat sunnah tarawih au qiyam Ramadan atawa niat qiyam Ramadan. Kemudian seorang berniat ketika mau melaksanakan sholat tarawih, di setiap 2 rakaatnya itu niat sunnah tarawih, usolli sunnatat tarawih atau usolli qiyam Ramadan boleh. Nah, kayaknya kalau pakai ini aneh nih, tapi bener nih, sah ya, boleh artinya. Jadi boleh niat usolli sunnatat tarawih rakaataini ya, atau kalau mau yang baru nih, versi baru, usolli sunnata usolli qiyam Ramadan, saya niat mendirikan amalan di bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah, boleh. Usolli qiyam Ramadan, wah kayaknya viral nih kalau ada Bilal ngucapkannya gini, solu qiyam Ramadan misal, kayaknya viral nih, karena biasanya usollu sunnatat tarawih ya, itu boleh. Kemudian walau sholat namun sholat sapa wong arba'an ing 4 rakaat minha saking 20 rakaat bitaslimatin kelawan minha saking rakaat bitaslimatin kelawan salam wahidatin kang siji lam tasihha mongko orang sah. Nah, ini keterangan di kitab Fathul Qorib ya. Jika seorang sholat 4 rakaat dengan salam yang 1 maka tidak sah. Nah, ini biasanya kontroversi nih, bisa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan pendapat yang lain atau jamaah yang mengikuti pendapat lain. Tapi ya tidak apa-apalah, karena bagi ulama-ulama fikih perbedaan pendapat itu rahmat ya. Ulama fikih ya, bukan ustad-ustad. Nah, ulama fikih itu tentu punya dalil yang kuat untuk merumuskannya. Ini wa waktu alun tawi waktune salat tarawih iku baina salatil isya'i ing dalam antarane salat isya wa tulu'il fajri lan matune fajar. Waktunya waktu dilaksanakan salat tarawih itu antara setelah salat isya dan menjelang subuh. Jadi boleh tuh, misalkan kerjanya malam ya, misalkan kerja malam sehingga pulangnya jam 9 atau jam 10 malam. Habis sholat isya atau sholat isyanya sudah dilaksanakan duluan, kemudian sudah luang, dia sholat tarawih boleh ya, karena waktunya sangat panjang. Nah, ini keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW ya. Saya kira cukup dulu untuk sesi kali ini, karena sudah kita bahas 1 bab ya. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan syarat-syarat sholat sebelum memasuki waktu sholat. Insya Allah 1 sesi 1 pasal ya. Dan insya Allah ini akan dibahas sampai tuntas, sampai hatam kitab Fathul Qorib, sehingga pemahaman kita terhadap ilmu fikih bisa komprehensif, dari mulai bab fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, ada fikih pernikahan, fikih munakahat, ada fikih siasah, dan fikih-fikih lainnya ya. Insya Allah saya niatkan pembahasan kitab Fathul Qorib ini berkesinambungan sampai tuntas, kita bahas per kalimat per katanya sehingga menjadi lebih detail lagi. Nah, untuk jamnya sebenarnya sudah banyak yang ini ya bertanya jam, namun sayanya belum berani memastikan karena masih mengkondisikan dengan jadwal harian saya. Biasanya saja. Biasanya mulai jam 10
sampai jam 12 biasanya. Untuk jamnya belum bisa dipastikan secara detail. Dan waktunya biasanya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Itu biasa saya melakukan live ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf barangkali banyak salah, banyak keliru, mohon dikoreksi, diingatkan, bisa lewat komentar atau japri sehingga saya tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Dan bahaya juga kalau saya salah kemudian tidak diingatkan, bisa jadi sesat menyesatkan. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini dan semoga bermanfaat. Niat sholat tarawih, ada pertanyaan ya sebelum ditutup. Niat sholat tarawih 2 rakaat lupa jadi 3 rakaat, apakah dianjurkan sujud sahwi? Oh ya, tidak dianjurkan sujud sahwi karena niat sholat itu hukumnya wajib, bukan sunnah abad. Kalau salah niat, lebih baik diulangi lagi sholatnya, niatnya diulangi lagi. Ya, silahkan. Karena sholatnya ini sholat sunnah ya, sholat sunnah tarawih bisa diulangi lagi lah. Jangan diganti sujud sahwi dan ini tidak boleh ya. Benar saya sering ketinggalan di jamnya, iya mohon maaf sekali. Insya Allah akan dipertimbangkan, mungkin harus terjadwal dengan rapih ya, sehingga bagi saudara-saudaraku yang memang ingin bergabung bisa menyiapkan waktunya untuk mengkaji bersama-sama. Insya Allah nanti dipertimbangkan, dan kalau sudah saya bisa mempertimbangkan akan saya share lewat story TikToknya ya. Sholat tarawih ba'da isya dan sampai sebelum fajar, ya betul sekali. Mulai waktunya setelah isya sampai mau subuh ya. Tadi ya, sebanyak 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, artinya 10 salam. Next live-nya jam 10 malam atau pagi? Waduh, jam 10 pagi Kang. Kalau malam uka-uka nantinya ya. Kapan ngaji lagi? Insya Allah ngaji setiap hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, Sabtu Minggu biasanya libur. Insya Allah ya, setiap hari Senin sampai Jumat ngaji. Artinya bukan saya ngajarin ini, mohon maaf ini saya cuma lagi ngederas saja ya. Kalau mau ikut gabung alhamdulillah kita mengkaji bersama. Dan kalau saya salah tolong ingatkan, bisa lewat japri atau komentar ya, supaya saya tidak salah berkelanjutan dan tidak sesat menyesatkan. Terima kasih saya ucapkan, sama-sama syukron juga, dan semoga bermanfaat. Ngaji kitab apa saja ya? Untuk sementara kitab yang dikaji secara live baru Fathul Qorib, baru kitab fikih ya. Karena fikih itu adalah asasus syariah, pondasi syariah. Ya, ketika kita mempelajari fikih, insya Allah perilaku ibadah kita bisa sesuai dengan syariat. Makanya saya fokuskan ke fikih dulu. Adapun di story TikToknya itu saya upload juga video-video tentang akhlak tasawuf, cuplikan video tentang tema-tema lainnya juga biasanya saya upload. Ya, bab wudu ya, mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan bisa saya buka-buka lagi bab wudunya. Terima kasih yang sudah mendoakan, semoga kita berkah bersama, sehat selalu dan rizkinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.